Ada yang bisa dibanting. Aduh, lo kok ada yang bisa dibanting malah. Biar Mbak, biar. Kalau ini masalah keluarga, loh. Bisa aku minta tunggu sini Sebentar. Masalah keluarga ini kok menakutkan sekali nih. Tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun. Karena Miss Juni lagi live nih. Saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ngopo ini masalah keluarga ini apa ini? Kalau wis mau berasa nih wis. Loh. Oh iya apa ditomboknya apa digadek ini ngono lek kirane manuk ora kena dirumat iki. Ora lek digadek. Nek digadek iki yo eman karo anake to wis. Lek digadek lek ra digadek kok kaya ngono to wis wis. Lho piye? Apa manuke rancu ngono? Ini lho wis. Aku njaluk solusinya sampean ya. Aku matur suwun banget iki mau. Aku kira lho wis lek pakai bahasa Indonesia aku deril teko Bontang iki enggak bisa bahasa Jawa. Apa ada apa? Ini loh, saya kan nikah 2 kali. Nikah 2 kali. Yang nikah 2 kali. Nah, sama suami yang pertama kali itu saya punya anak. Terus yang laki-laki yang nikah yang kedua ini juga punya anak. Nah, terus saya nikah itu baru punya anak 1. Sama yang laki-laki yang kedua ini punya anak 1, sekarang kelas 5. Oke. Nah, gini Miss, apa itu? Anak saya kan di rumah kan masih kecil loh Miss, kelas 5 itu. Diikutkan gerakan SH itu loh Miss, tahu nggak Miss? Ya lah, maling greget loh Miss, iya Miss. Relax terus. Nah, mengikutkan SH itu kan Miss, dia itu tidak tanya sama saya, sedangkan biaya sekolah semua anak aku itu yang nanggung aku Miss. Nah, saya tanya sama suami saya kenapa anakku diikutkan SH, dia nggak bilang dulu sama saya setuju atau enggaknya. Nah, dia bilang katanya untuk latihan mental. Bener latihan mental Miss, tapi dia kan masih kecil, saya nggak tega kalau ya namanya anak SH itu kan seperti orang berkelahi itu Miss. Nah, dia bilang ya nanti kalau udah besar dia udah bisa mikir sendiri. Terus ya kalau kamu nggak setuju, ya aku siap, kamu try. Terus saya bilang gini Tommy sama anaknya, saya bilang di depan anaknya itu Mi, kamu sekolah yang membiayai ibu. Sekarang kalau kamu menganut omongan bapak, ibu nggak akan membiayai kamu, cuma ibu memberi uang kamu seperlunya aja, semampu ibu. Sekolah ibu maaf nggak bisa membiayai, itu benar atau enggak Miss? Enggak, kamu marah sama suamimu kok pelampiasannya sama anakmu gitu ya? Nah, gini loh Miss, saya itu bukannya melampiaskan ke anak. Di sisi lain suami saya itu kalau ngasih uang anak, dia yang memanfaatkan Miss. Oke. Nah terus gitu, menurut Miss gimana solusinya? Oke, ini jujur saya katakan sama sampean, anak saya ikut SH, anak saya yang cewek ikut SH. Itu cewek loh. Sebagai anak sampean kan cowok nih, anak saya cewek. Beratan mana nih kalau mikir ini berat, mungkin berat saya ya. Tapi hidup ini bukan untuk dibanding-bandingkan. Saya cuma ingin berbagi rasa aja ya. Apa yang sampean rasakan, saya pernah merasakan itu. Saya juga marah sama ibu saya kenapa anak saya cewek diikutkan SH. Dan karena anak saya tahu bahwa keluarga tidak setuju dia ikut SH, maka dia semakin membuktikan sama kita bahwa dia itu bisa. Saya tidak setuju karena saya tidak ingin sekolah dia terganggu. Sama dengan jenengan. Karena apa? Saya inginnya fokus dengan pekerjaan. Tapi ternyata di SH itu bisa membimbing moral dia juga dan bisa membuat dia kuat.
Jadi menurut pendapat saya, ikut SH itu tergantung dari anaknya mau apa enggak. Kalau anaknya semangat, kenapa tidak? Nah, kalau saya tanya itu, Miss, Ah, SH itu yang menyuruh permintaan kamu, niatan kamu, atau bapak yang nyuruh? Yang menyuruh bapak. Dia bilang gitu, Miss. ngerti? Tapi saat disuruh bapak, dia semangat apa enggak? Ya, saya semangat enggaknya, saya enggak tahu. Nah, dari situ sampean harus coba dong membuka pembicaraan dengan dia. Coba membuka pembicaraan dengan anakmu. Ya jangan mutong kayak gitu. Kalau waktu itu saya nggak setuju, Mbak. Saya bertengkar dengan ibu saya. Tapi suami saya nanya, anaknya mau nggak? Nah, kalau mertua yang memaksa, ibuku yang memaksa, maka kita bisa mempengaruhi anak itu agar tidak ikut SH. Tapi saat saya berbicara, anak itu sendiri yang semangat. Awalnya disuruh, tapi menjadi semangat. Dan sekarang dia sudah sabuk putih. Tapi melalui proses yang sangat panjang. Nah, inilah pendekatan sama anak, Mbak. Karena sampean jauh. Tapi lek sampean bilang, "Boleh melo SH gak tak kayak duit." Wah, itu ngancem, Mbak. Itu salah. Kalau saya pribadi mengatakan itu salah. Kenapa? Kamu mengancam. Jika kamu nggak dengerin saya ngomong, saya tidak akan memberikan ini itu. Padahal dia tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Dia ikut SH, dia nggak nyuri kok. Dia nggak nyolong kok. Dia nggak ngebuin orang kok. Dia ikut kegiatan yang positif. Tapi sampean sebagai ibu, mengancam dia tidak memberikan uang. Ada yang salah di hati sampean, Mbak. Oh, mantap. Paham nggak maksudku? Ya, paham. Yuk. Terus suami saya kalau bilang gitu, Miss, seperti itu gimana? Ya, suami karena kesel. Ngerti nggak ibu saya, Mbak? Ibu saya bilang apa sama saya? Gak usah telepon-telepon aku lah. Wira ngerti, kalau anakmu loro melo SH itu saya yang lihat, saya harusnya yang sedih. Tapi saya ingin anakku itu suatu saat lebih hebat lagi. Nek kamu takut anakmu digebui uang, ya anakmu jangan gebui uang. Tapi ini adalah bekal buat dia suatu saat. Lah suamimu marah kan wajar tuh, Mbak. Dia melakukan yang terbaik, tapi kamu salah artikan. Benar nggak? Ah, pegatan lah kesuwen. Kan mikirnya suami seperti itu. Wong lanang kan uteknya gak iso. Kayak awake dhewe rewel ngono lho, Mbak, mikir ini, mikir iku, mikir iki. Wong lanang tujuannya ya udah aku pingin anakku melo SH supaya bagus, supaya cocok. Wes, gak mikir oke. Tapi lek perempuan itu mikirnya kan kedawan toh, Mbak. Bener nggak? Jadi saya tahu, saya sampean kepikiran uangnya dimanfaatkan oleh suami. Loh, lek kamu nggak percaya sama suamimu ya kontrol. Jangan terlalu banyak ngirimnya. Iya, saya kontrol cuma keperluan anak. Nah iya, makanya kan keperluan anak. Tapi lek sekarang kamu mengancam anakmu nggak ngasih uang gara-gara dia ikut SH, itu yang salah bukan anakmu, bukan suamimu, hatimu. Yang bermasalah itu hatimu, Mbak. Kenapa? Anak ingin dididik lebih baik lagi, sampean nggak ngizinin, kita boleh berdebat. Tapi kamu ngancam nggak ngasih dia uang, itu ada yang salah di hatimu. Bener nggak? Itu anakmu loh. Iya, iya benar. Bener nggak? Miss Yuni minta maaf nih, bukan saya ikut campur dalam rumah tangga ya. Tapi maksud suamimu itu suatu saat jika bapak ibunya nggak ada di sini, dia itu mampu menjaga dirinya sendiri. Setidak-tidaknya itu loh keinginan suamimu. Jangan disalahartikan. Bener nggak sih? Ya, sampean boleh setuju, tapi sampean pikir lagi. Tujuan suamimu ikut SH itu apa? Ya, saya tanya katanya biar nggak dibully sama temannya. Loh, berarti kan untuk menjaga dirinya sendiri kan? Iya, dia bilang gitu, Min. Oke, berarti kan nggak ada yang salah toh? Nah, ibarat kata tuh, Miss, orang-orang kalau nggak dipukul, nggak mungkin dipukul sama orang kan. Mbak salah sampean punya prinsip seperti itu. Saya tidak pernah memukul orang. Saya dietrek-etrek, diewer-ewer kemana-mana. Benar nggak? Iya, benar, Miss. Sampean mengatakan kalau tidak dipukul nggak akan memukul. Benar nggak? Tapi ada orang itu gebukin keroyokan loh, Mbak. Ngebuki wong, Mbak. Loh, setidaknya saya punya bela diri. Menjaga diri saya. Bukan untuk gebuk-gebukan. Ya jangan percaya dengan gosip-gosip di luar sana. Oleh ikut persatuan ini akan tarung, ikut. Jangan percaya itu, sayang. Tidak semuanya. Diambil yang positif. Saya selalu bilang.
Benar nggak sih? Iya benar, Miss. Jadi, Berarti saya yang harus, iya, berarti no. saya yang harus maaf sama suami. Iya, kamu harus minta maaf sama suami karena suamimu merasa bahwa aku itu lakukan yang terbaik. Bagi golek duit anakmu tak jogo, tak apii, kamu salah sangka. Soro ki, Mbak. Kecuali suamimu iki dolanan perempuan lain, nggak bener itu, ya saya nggak mendukung itu. Tapi ini mendidik anak supaya mandiri. Tak kasih tahu, Mbak, habis melo ASH, Meme ku babak belur. Babak belur loh, Mbak. Meme itu hampir setiap kali tanding atau tarung itu pulang masuk rumah sakit. Suami saya itu marah. Tapi karena Meme punya semangat yang besar. Itu. Paham nggak? Iya paham. Bukan juga, mau ya. Mau ya, bukan juga. Sisu, ya jangan sini. Terus kalau suami sering minta cerai itu, Miss. Ya, nah itu beda lagi ya. Ini kasusnya bukan di anakmu ya. Bukan di anakmu, benar nggak? Kalau suami minta cerai itu karena kamu rewel tadi. Benar nggak kamu rewel? Kamu nggak rewel, suamimu minta cerai, ya pasti kan ada alasan kok. Keterbukaan akan membuat orang dipulihkan. Rasa kecewa, rasa marahnya akan dipulihkan. Lah kamu nggak terbuka. Kamu nggak nanya kenapa kamu minta cerai. Benar nggak? Ya pasti ada alasan itu, Mbak. Soalnya yang aku tahu ini perempuan ini memang rewel. Ya kudu sama yang aku dewe. Gak ono perkara golek perkara. Gak ono sing delokne ngelokne. Ngono kuwi. Iku wong wedok sifate kan. Jadi bukannya saya mencari perkara, Miss Bel. Oh, dia yang duluan ibarat ya. Lah iya sing sitoke api, sing sitoke lengo gas bleduk. Lah sing bojomu nesu ya kaya yang tenang loh. Sampai lihat sifatnya Pak Tony itu keras loh, Mbak. Jangan keras. Tapi kalau kamu tahu, saya itu keras banget. Jahat banget. Tapi bagaimana bisa menyatukan hati untuk bersama? Ya ngalah. Engko lek aku ngamuk Pak Tony sing ngalah, engko lek aku sing Pak Tony ngamuk aku sing ngalah. Bener nggak? Oh, bener, Miss. Yo ojo nuntut emosine dia dhewe no. Ya benar. Iya. Makanya kalau kita minta cerai ben ngurusi dhewe deh. Ya sama ngurusi lah Pak, lek pengin cerai, wong ya aku ora ono masalah. Bener nggak? Enggak, Miss, bukannya cerai suruh ngurusin itu, saya enggak kepingin. Loh yo gak kan kalau dia minta cerai ya kamu ngomong. Bukan, kalau bojomu ngancam mau cerai ya ben urusono dhewe, Pak. Lek kamu pengin cerai ya wis urusono dhewe ngono lho. Bener nggak? Lek megur ngomong tok ya padha karo majikan Hongkong. Majikan Hongkong titik-titik ngamuk le caula, tapi gak diinterminit. Ya padha karo bojomu kuwi. Samarku itu, Miss. Samarmu apa? Kalau ketakutan, takut saya. Bukan, Mbak, satu hal yang sampean perlu ingat. Jika dia itu milikmu, kamu lepas dia seperti apa, dia akan kembali. Tapi jika dia bukan punyamu, kamu genggam erat, itu kepreset tetap, Mbak. Seseorang cinta, apapun itu. Jangankan itu orang lain, Mbak. Nyawa kita gitu loh. Nyawa kita genggam erat banget. Nek wae dijogok iki lho yo cek keprocot, Mbak. Bener nggak Miss ini ngomong? Iya, benar. Sudah takdirnya. Iya, karena sudah takdirnya di situ. Jadi kita nggak perlu memperdebatkan. Nggak perlu memperdebatkan, tidak perlu mempertanyakan. Gimana ndek sing kuwasa? Yang bisa kita lakukan adalah mencoba yang terbaik. Perkara hasil ya wis ben sing kuwasa sing nulis, Mbak. Gak iso dhewe iki merencanakan terus-terusan. Leres napa mboten? Enggak, ya benar, Miss. Tetap punya aura positif. Miss Yuni sendiri juga walaupun diedel-edel, dia wer-wer, tetap positif. Pasti ada tujuan di balik semua itu. Ngerti? Ya, ngerti. Jadi semua itu bukan punya kita, Mbak. Apa yang saya punya hari ini? Apa yang saya pertahankan hari ini? Saat bisa lepas itu lepas, Mbak. Tak gandoli, tak ewer-ewer kemana-mana pun nggak bisa. Saya nggak bisa mempertahankannya. Tapi kalau itu adalah milik saya lepaskan, saya bebaskan, dia akan kembali lagi pada saya. Benar nggak? Iya, benar.
Apa yang sampean takutkan dalam hidup ini? Jangankan mereka yang di luar, diri kita sendiri aja tidak bisa dipertahankan, Mbak. Apa yang misi ini ingin sampaikan adalah lakukan yang terbaik, biar terbiasa baik, dan saat dipanggil Tuhan pun dalam keadaan baik. Itu sebuah cita-cita saya. Sama saya juga gitu. Nah, berarti waktu saya meninggal, saya nggak ingin merepotkan anak. Nah, berarti jangan berpikir yang aneh-aneh. Loh, kita sudah pasti meninggal kok. Anak kita punya ilmu bela diri kok awakmu sing nesu-nesu kan yo salah jalur toh. Leres napa mboten? Iya bener nih. Wes, telepon bojone njek sepuro. Ya, makasih Louis solusinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oke. Piye iki? Konsultasi bukan hanya untuk masalah pekerjaan saja dan konsultasi masalah rumah tangga lah iki piye iki? Ya untungnya anakku dulu ikut ESH dan saya sendiri menentang tapi hasilnya sangat menyenangkan dan membanggakan. Akhirnya saya tahu perasaan kalian semuanya. Saya ngerti apa yang kalian rasakan karena saya pernah merasakannya. Saya memiliki anak perempuan yang ikut tanding di ESH yang bikin saya urat saraf saya, urat marah saya itu kenceng banget di sini sampai bikin saya kriwul-kriwul di mata saya ini. Jadi sekali lagi saya pribadi mengatakan bahwa ini adalah anak yang baik, di mana dia mau ikut pencak silat. Tidak semua anak muda itu mau ikut pencak silat. Terlepas dari apapun namanya pencak silat itu adalah sebuah independen untuk anak itu lain kali bisa powucike menjaga dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat mantap bagi saya ya. Wah, kalau ini telepon anak, ada 100 atau 1000 orang tua yang ada di Hong Kong ini anaknya ikut SH. Ada 1000 atau 100 anak kalian ini ikut persatuan pencak silat. Apapun namanya ada di Indonesia, saya bangga loh. Artinya adalah suatu saat kita pulang, anak kita sudah bisa mandiri. Anak kita bisa. Karena di SH atau di persatuan pencak silat yang lainnya itu, mereka punya diajarin agama kok. Diajarin tentang moral kok, diajarin tentang sopan santun kok. Di pencak silat tuh saya ngeliat loh. Saya ngeliat sendiri karena bukan hanya SH ya. Kalau SH kan anak saya ya. Tapi yang lainnya itu sangat bagus sekali loh. Saya naik telepon mana ya? Halo. Halo, pagi di sini. Selamat pagi.